Syahwa Novi Atmojo di Abzar Hafid Channel. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah smartphone yang keluar di tahun 2018 akhir, yaitu smartphone yang dulunya dirilis dengan harga 3.699.000 di saat awal perilisannya. Nah, smartphone ini sudah menggunakan beberapa spesifikasi yang saat itu benar-benar tenar pada masanya, yang bisa kasih harga di bawah 4 juta. Padahal dulu untuk pesaing-pesaingnya menggunakan harganya di atas 4 sampai 5 juta ke atas, bahkan ada yang menggunakan dengan chipset yang sama di harga 8 jutaan. Nah, smartphone apa sih ini? Tapi sebelum tak sampaikan apa smartphone-nya, untuk spesifikasinya seperti berikut. Yang pertama, di spesifikasinya ada chipset yang sudah mid-range dan sangat unggul di kelasnya pada saat pertama kali diluncurkan, yaitu Qualcomm Snapdragon 660 AI. Ya guys ya, ini adalah smartphone rata-rata dulu pesaingnya ketika menjual Snapdragon 660 ini harganya itu di angka 4 jutaan ke atas lah guys. Nah, kemudian mungkin yang baru pakai ini di awal 2019 ada Xiaomi Redmi Note 7. Setelah itu mungkin banyak yang mengikuti ya guys ya. Di sisi lain ada keunggulan lagi, yaitu layarnya sudah Full HD, jadi sudah jernih sekali ya guys digunakan. Kemudian yang menarik ada lagi, smartphone ini sudah menggunakan juga untuk platform Androidnya, Android 10 yang sekarang digunakan saya. Sudah saya update dari Oreo ke Android 10 dengan menggunakan launchernya adalah Android One. Nah, Android One adalah salah satu launcher yang paling favorit bagi saya karena di sisi lain enteng, mudah, dan Android One ini adalah launcher yang resmi dari Google. Jadi punya Google sendiri. Seperti Google Pixel itu menggunakannya adalah launcher ini. Jadi kita untuk update sampai beberapa tahun ke depan, atau mungkin apabila ada update, otomatis smartphone ini nantinya akan dapat update terus. Untuk sementara sampai di Android 10 kita sudah menggunakan. Nah, kemudian smartphone ini sudah menggunakan dual kamera, yaitu 20 megapiksel plus 12 megapiksel untuk kamera belakang. Kemudian di kamera depan, kamera selfie menggunakan kamera sebesar 20 megapiksel. Nah, pada masanya saya bisa sebut ini adalah smartphone dengan harga di bawah 4 juta, yaitu 3.699.000, yang merupakan menjadi smartphone yang menjadi smartphone dengan kamera salah satunya terbaik. Nah, apa smartphone-nya? Banyak yang sudah menebak barangkali. Ya, benar. Smartphone ini adalah Xiaomi Mi A2. Nah, jadi saya beli ini sebenarnya bukan punya saya pribadi, tapi adalah punya kantor. Nah, ini diberikan kepada saya untuk kegiatan media sosial, kemudian untuk editing video yang digunakan untuk promosi oleh kantor saya. Nah, ini bukan punya saya pribadi, tapi saya harus merawatnya dengan baik. Kemarin saya beli ini di bulan Maret akhir dengan harganya yang sudah turun separuhnya guys, tapi ternyata spesifikasi yang diberikan masih sangat worth it bagi saya di tahun 2020 ini. Nah, dengan harga 1.750.000 saya mendapatkan smartphone yang benar-benar layak untuk masih digunakan di 2020 ini. Kenapa layak? Karena prosesornya yang menggunakan 660 AI ini adalah salah satu mid-range terbaik, prosesor terbaik yang masih worth it digunakan untuk saat ini. Kemudian kameranya juga sangat mengesankan guys. Kameranya ini setelah mendapat update, saya coba gunakan, mungkin untuk kelas smartphone yang harga 4 jutaan masih bisa bersaing dengan ini di saat ini ya guys ya. Nah, untuk kameranya sendiri di low light malam hari itu juga masih sangat bagus sekali. Kemudian yang lebih spesial di videonya guys, videonya bisa merekam di 1080 dengan 60 fps. Ini yang luar biasa. Biasanya 60 fps 1080p 60 fps itu sekarang digunakan di smartphone yang mungkin agak mahal harganya, tapi ini sudah support ya. Dan kemudian untuk di selfie-nya, karena saya juga jarang untuk selfie sebenarnya, ini menggunakan 20 megapiksel yang masih ada lampunya flash nih guys di bagian depannya. Bentar, ini saya coba untuk menghidupkan lampu flashnya. Nah, seperti ini guys. Jadi kalau kita malam hari mau selfie, ya kan, mau selfie di malam hari, kita bisa gunakan fitur ini guys. Nih fiturnya, wah terang banget kalau di malam hari kita. Dan di sisi lain juga smartphone ini menurut saya adalah smartphone yang
paling ringan di launchernya. Jadi Android One ya, teman-teman udah tahu untuk Android One memang responsibilitasnya sangat bagus sekali. Dari mulai buka tutup aplikasi nih, itu rata-rata dengan perpaduan RAM 4GB di handphone ini, saya rasa sudah sangat baik sekali. Xiaomi Mi A2 ini masih sangat worth it di 2020 intinya guys, dengan harga yang nggak nyampe 2 jutaan. Ibaratkan teman-teman saat ini mungkin dengan harga 2 jutaan dapat smartphone apalah di sekarang yang mungkin RAM-nya masih 3GB atau internalnya masih 32, sedangkan ini sudah RAM 4GB, internal 64, menggunakan prosesor mid-range yang keluaran 2018 yaitu Snapdragon 660 AIE. Terus ini bodinya juga mungkin lebih kuat daripada smartphone masa kini karena sudah metal ya. Nah, bodinya sudah metal, jadi ini feel-nya kita pakai itu terasa lebih enak. Mungkin loh kok di 2020 itu polikarbonat itu lebih ringan, lebih enteng. Iya, lebih ringan, lebih enteng. Cuman saya sendiri polikarbonat itu kurang suka karena ya nggak usah tak sebutkan lah, mungkin mudah gampang timbul jamur, terus gampang terkena goresan ya guys ya. Mungkin itu sih kelemahan polikarbonat menurut saya. Nah, smartphone ini sudah menggunakan material metal yang lebih kokoh daripada material polikarbonat. Nah, itu menurut pendapat saya pribadi sih. Kalau teman-teman lebih suka polikarbonat juga tidak apa-apa. Terus apalagi yang mau tak sampaikan, mungkin kalau ditanya kelemahan dari handphone ini sih apa? Menurut saya kelemahannya itu cuma satu ya guys ya. Nah, satu itu tidak terlalu penting lah, karena kalau dicas juga bisa. Intinya hanya di baterai. Baterainya ini hanya 3000 mAh. Nah, jadi penggunaannya kalau seumpama saya gunakan selama bekerja, jadi ini kan HP ini benar-benar totalitas saya pakai biasanya dari jam 8 sampai jam 4 sore karena hanya digunakan untuk jam kantor. Mungkin kalau di rumah saya pakai jarang-jarang, hanya untuk cek notifikasi kalau ada pelanggan yang WA dan sebagainya. Nah, di luar itu biasanya saya jarang pakai sih. Di kantor pun saya makainya kadang totalitas banyak itu ketika saya mengedit sebuah video yang saya gunakan untuk promosi. Kalau saya gunakan untuk edit video, kemudian ambil bahan dari Google dan lain-lain untuk saya gunakan untuk sebuah konten promosi, biasanya smartphone ini bisa bertahan dari jam 8 sampai maksimal itu screen on time 5 sampai 6 jam. Di angka jam 1 saya baru cas 5 jam lah, 5 jam katakanlah. Kalau 6 jam kayaknya nggak sampai, kecuali kalau saya pemakaiannya jarang terus dilanjut, katakanlah saya pakai jam 8 sampai jam 9, nanti jam 9 sampai jam 10 saya off dulu, mungkin bisa. Cuman kalau saya benar-benar saya pakai full untuk editing tuh biasanya dari jam 8 maksimal sampai jam 1 hanya saya selingi kadang dengan istirahat sebentar lah, 15 menit 10 menit. Nah, mungkin baterainya untuk saat ini kurang worth it untuk kapasitas baterainya, karena banyak smartphone dengan range harga segitu sudah bisa kasih 4000 mAh, terus ada yang bahkan 5000 juga ada ya dengan range harga segitu. Mungkin hanya itu aja, tapi kelemahan itu nggak begitu terasa bagi saya ya guys ya, karena smartphone ini saya rasa benar-benar sangat worth it digunakan untuk kalangan pekerja, intinya pekerja kantoran dan sebagainya, karena ini Android One itu benar-benar sangat ringan ya guys ya, nggak mudah macet-macet. Mungkin katakanlah kalau HP saya yang saya pakai ini Galaxy Note 8 itu memiliki RAM 6GB, sedangkan ini hanya 4GB dengan mungkin chipsetnya Exynos 8895. Kalau saya bandingkan sama Snapdragon 660 punya Mi A2 ini, rasanya lebih ringan saya pakai ini. Padahal untuk segi aplikasi sama, segi aplikasi banyak yang ada di sini di HP saya ada, karena HP saya juga saya gunakan untuk kantor, cuman kantornya adalah akun pribadi saya, bukan akun pribadi dari punya kantor, seperti itu guys. Nah, di sisi lain untuk saya pengambilan video dan lain-lain, saya rasa ini sangat cukup bagus sekali, lebih dari ekspektasi saya pribadi. Bahkan handphone daily driver yang saya gunakan itu sama, perekaman video dan lain-lain kualitasnya sama dengan ini. Nah, dengan punya saya juga 4K ya, 4K ya, 4K dengan 30 fps, ini juga sama, 4K 30 fps juga bisa, 1080p 60 fps HP saya bisa, ini juga bisa. Nah, jadi ini stabilnya luar biasa. Kalau foto low light mungkin daily driver saya kalah sama ini, karena kamera ini menggunakan 20 megapiksel plus 12 megapiksel dengan lensa utamanya itu memiliki bukaan f1.75.
rata-rata smartphone saat ini padahal menggunakan aperture atau bukaan f1.8 itu udah digunakan untuk rata-rata flagship ya. Flagship udah pakai seperti itu, bukaannya aperturnya ini sangat kecil, jadi otomatis penangkapan cahayanya lebih bagus. Nah di situ untuk pembedaan menurut saya nih, jadi kenapa kamera ini HP ini punya kamera yang spesial untuk diri saya ya. Mungkin itu saja rangkuman sedikit mengenai Xiaomi Mi A2 ini. Selama saya pakai sudah 2 bulan dan masih ringan sekali, cuman ya itu tadi kendalanya di baterainya benar-benar boros sekali. Ini tadi saya pun jarang pakai ya, hanya saya gunakan untuk membalas WA, Instagram, dan Facebook baru jam 12. Nah ini dengan standby ini sudah berkurang 27%, padahal saya belum begitu berat menggunakannya untuk edit video dan lain-lain. Nah mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada kekurangan silahkan boleh ditambahkan di kolom komentar. Itu sekilas pendapat saya pribadi ya. Kalau teman-teman masih punya pendapat lain silahkan ditambahkan di kolom komentar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa kembali.